Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang kembali. Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Ibu. Oke, Bapak apa pekerjaannya Pak? Sekarang jadi pensiunan dari TNI Angkatan Udara. Teman-teman, kami dari kelompok 1 Angkatan 27 Gelombang 5 Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kami akan mencoba mewawancarai 7 narasumber dari berbagai lapisan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai bela negara menurut versi mereka. Yuk, simak terus videonya. Di sini Pak saya akan bertanya tentang wawasan kebangsaan. Apa sih yang Bapak tahu tentang wawasan kebangsaan itu Pak? Ya, wawasan kebangsaan adalah kita harus mencintai dan memiliki dari tanah air kita Indonesia. Saya pribadi wawasan kebangsaan itu cara pandang ya. Cara pandang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat besar, yang sangat majemuk. Dalam arti kata seperti apa kita memahami kebangsaan itu sendiri, harus ada cinta tanah air dan segala macamnya. Yang utama yaitu adalah pribadi bangsa itu menjadi pribadi yang terbaik seperti itu. Ya. Wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan negara untuk wawasan kebangsaan. Menurut saya kesadaran yang menyadari diri saya bahwa saya itu bagian dari negara dan bangsa ini gitu Bu. Menurut saya, makna dari wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap Indonesia berpegang teguh dengan Pancasila selaku Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menurut Bapak apa sih makna bela negara itu sendiri? Bela negara tentunya itu hak dan kewajiban dari warga negara untuk membela negara itu sendiri. Dalam arti kata, kalau kita di dunia pendidikan otomatis kita harus lebih memperlihatkan seperti apa pendidikan Indonesia itu di mata luar negeri seperti itu. Negara itu suatu kecintaan terhadap tanah air Indonesia, kalau tidak salah. Bela negara menurut saya bagaimana tingkah laku kita, sikap kita, rasa cinta kita terhadap tanah air ini Bu. Bela negara ya menurut saya yaitu sikap dan perilaku warga negara Republik Indonesia secara perorangan atau secara kolektif dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Hanya itu untuk bela negara. Bela negara itu adalah eksistensi negara. Jadi bagaimana cara kita menaikkan eksistensi negara Indonesia ini? Lalu apa saja implementasi Ibu untuk mewujudkan bela negara? Contohnya seperti ini, Ibu melakukan pertanian yaitu menanam padi. Itu merupakan aksi bela negara kalau menurut seorang ibu tani. Pertama, memakai APD. Kita nggak mungkin ya Bu pakai APD 1-2 jam, pasti berjam-jam. Kemudian kedua, melakukan pembatasan. Kami dari klinik hanya menerima beberapa pasien saja setiap harinya. Kemudian melakukan prokes. Keempat, menghentikan USG dulu Bu untuk saat ini karena lonjakannya semakin tinggi. Yaitu sih Bu bela negara yang saya lakukan untuk menghentikan lonjakan kasus COVID ini. Membeli produk dalam negeri, yang mementingkan produk dalam negeri daripada produk-produk itu luar negeri. Yang kedua yaitu di masa pandemi ini yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang dapat saya implementasikan tentunya dengan pengabdian diri saya sendiri terhadap negara dan mengajak warga masyarakat untuk ikut mengabdikan dirinya untuk membela negara Indonesia ini. Melaksanakan sesuai dengan agama masing-masing, menghormati umat beragama, menghormati nasional hak selain untuk menekan persatuan karena kita dari berbagai macam suku dan bangsa yang sekian banyak yang jumlahnya perlu dan memberikan persatuan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Kemudian sosial bagi sebagai adil bukan berarti harus sama, tetapi sesuai dengan porsi dan proporsional kita. Maraknya isu hati-hati ini, kira-kira apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan bela negara sendiri? Tentunya isu LPHT itu ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan mengenai bela negara
tentunya kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, harus sadar, harus saling menghargai. Tentunya kerukunan menjadi nomor utama dalam setiap langkah yang akan kita laksanakan. Yaitu diantaranya menekan tingkat pengangguran, ya, itu diantaranya. Yang kedua yaitu mengatasi masalah korupsi. Yang ketiga yaitu mempertebal keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan adalah dengan cara sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang AGHT ini supaya tidak salah kaprah dan tidak menelan secara mentah-mentah. Lalu bagaimana menurut Ibu tentang isu-isu kontemporer seperti saat ini, seperti merebaknya kasus COVID-19 di kabupaten kita? Iya. Kalau menurut Ibu mah suatu dilema ya, suatu ketakutan, apalagi orang seperti Ibu yang awam seperti ini tidak tahu apa-apa, disuruh pakai masker ya harus pakai masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak, dan sekarang katanya harus 5M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau menurut Ibu mungkin seperti itu. Contohnya ya masalah COVID ini Bu, melonjak tinggi, sedangkan kita kontak langsung dengan pasien. Gak mungkin ya Bu ya, pasien datang melahirkan sendiri gitu Bu, gak mungkin kan, atau virtual atau Zoom ya Bu, gak mungkin. Apalagi ibu hamil melakukan detak jantung janin, gak mungkin melakukannya sendiri, tidak semuanya mempunyai alatnya sendiri. Saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Andes Aswan Haryadi. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Pasundan Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Sebagai seorang pengajar yang bergelut dalam ilmu sosial dan ilmu politik, tentu sudah sering membahas mengenai isu-isu kontemporer. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkembangan proses demokratisasi sistem politik di Indonesia saat ini? Selamat pagi, saudara sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal yang substansi harus kita perhatikan adalah kita harus memaknai soal ide demokrasi. Ide demokrasi ini ada hal yang sangat substansi yang harus kita perhatikan karena ini berkaitan dengan sistem nilai. Kenapa nilai ini penting buat kita? Karena ada 4 variabel penting di dalam sebuah sistem politik. Yang terpenting adalah menyangkut soal budaya politik. Substansinya, kata kuncinya adalah budaya politik ini dibangun dari sistem nilai, terutama para pendiri bangsa ini yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu dibangun dari nilai-nilai lokal atau yang kita kenal disebut dengan the local wisdom. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Cara pandang sebuah bangsa ini harus kita kembalikan kepada nilai-nilai kearifan lokal atau yang kita sebut dengan the local wisdom. Oleh karena itu, konsekuensi dari penerapan atau memahami sistem nilai yang berbeda ini akan menyebabkan persoalan-persoalan yang muncul di dalam perkembangan proses demokratisasi di Indonesia. Soekarno mengatakan, pakailah jas merah, jangan pakai jas biru. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan jangan sekali-sekali berpikir keliru. Ini penting buat kita, terutama anak-anak muda hari ini, bangsa hari ini. Ada satu yang sangat penting yang berkaitan dengan budaya politik. Nah, budaya politik inilah yang harus kita reevaluasi, revitalisasi, menjadi istilah demokrasi yang substansif, yang hari ini hilang dari wawasan kebangsaan bangsa hari ini. Karena budaya politik sebagai pembeda, ini harus berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa ini yang kemudian nanti kalau kita gunakan demokrasi Pancasila, Pancasila substansinya adalah manifestasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa ini yang kemudian dibalut secara garis besar di dalam sila-silanya, terutama di dalam
sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini sangat penting buat bangsa ini untuk kembali mengevaluasi dan merevitalisasi tuntutan perubahan demokrasi sistem politik di Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan hasil interview tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di Indonesia. Yang saya dapat simpulkan tentang seorang warga negara yang harus memahami tentang wawasan kebangsaan ialah perlu karena wawasan kebangsaan diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan globalisasi melalui upaya bela negara. Di tengah isu AGHT yang marak sekarang ini, yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan bela negara dengan cara sadar dan saling menghargai. Di masa saat ini, kita harus teliti atau menggali informasi lebih lanjut tentang isu atau hoak yang menyebar di negara Indonesia. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan bela negara, berarti kita ikut menjaga negara kita dari berbagai ancaman dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi bela negara bisa dilakukan oleh semua orang. Berkorban demi negara tidak hanya diartikan dengan gencatan senjata saat berperang, tapi mencari ilmu yang ulet merupakan salah satu bentuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan mencari ilmu, anak bangsa akan menjadi pintar dan akan menjaga negara kita dari berbagai ancaman. Berbeda profesi, berbeda pula cara bela negara, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, mari kita saling menghargai dan menghormati dengan tetap mempertahankan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi dengan isu yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia.